Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, yang penuh kasih, yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami masing-masing, supaya kami mengerti firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Roh-Mu yang menyertai kami dan memberikan kepada kami pemahaman, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Sabar ya teman-teman, saya share screen dulu supaya gampang kita belajarnya pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Kebetulan di Bali cuacanya sedang tidak baik. Dari kemarin cuaca buruk ya. Sampai kita juga ada beberapa, karena kebetulan saya guru, jadi kita sampai nggak ke sekolah gitu ya, kan, karena memang cuacanya sangat buruk dan banyak sekali pohon-pohon yang tumbang sehingga menyebabkan Bali mengalami banyak kendala ya. Jadi, tapi walaupun demikian kita tetap bersukacita di dalam Tuhan ya, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita di dalam naungan sayapnya ya. Baik, teman-teman bisa dengar suara saya? Oke, bisa? Can ya? Oke, ada rumah saya di dekat dengan jalan raya. Kalau enggak nanti teman-teman dengerin motor-motor berseliweran ya. Baik, terima kasih Sis Helen, terima kasih teman-teman yang sudah join. Tadi Sis Helen sudah menjelaskan eh, apa sih pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebenarnya pelajaran malam hari ini adalah pelajaran kesimpulan, karena selama 3 bulan terakhir kita sudah belajar tentang buku Roma ya. Jadi kita belajar dari pasal 1. Nah, hari ini adalah hari kesimpulan di mana kita akan belajar Roma pasal 15 dan 16. Jadi kalau kesimpulan itu biasanya mengulang, dan kalau guru kalau biasanya kesimpulan itu suruh ujian gitu ya. Tapi teman-teman saya nggak mau suruh ujian hari ini. Tapi intinya kita sebenarnya cuma mengulang ya dan menjelaskan apa sih intinya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Roma gitu ya. Baik. Nah, ini adalah judul yang diberikan We Are Family. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa terjemahan sehari-hari kita adalah keluarga ya, walaupun sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam lagi ini lebih daripada eh, keluarga yang dimaksud Rasul Paulus di sini, lebih dari ini ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, ketika Paulus mengatakan ini bertujuan untuk siapa sebenarnya ya? Tentu kita tahu bahwa kitab Roma itu ditujukan kepada jemaat Roma. Jadi jemaat Roma ini adalah jemaat yang belum pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus waktu dia mengirimkan suratnya kepada jemaat Roma. Dan jemaat Roma ini adalah jemaat yang cukup besar, tapi kebanyakan dari anggotanya itu bukan orang Kristen. Artinya mereka orang Kristen, tapi latar belakangnya mereka ada banyak yang dari Yahudi ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang baru bertobat dan mengenal Tuhan gitu. Jadi mereka itu adalah, kalau kita katakan, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya latar belakang keluarganya atau latar belakang hidupnya sebelumnya mereka bukanlah orang-orang Kristen atau orang-orang yang dikatakan orang-orang Israel ya. Jadi memang mereka pemahamannya masih dangkal gitu, sehingga di jemaat Roma sendiri itu banyak sekali terjadi salah pahaman, ketegangan, dan tidak ada persatuan begitu ya di antara mereka. Nah, kalau ditanya kepada kita nih ya, mungkin karena saya lihatnya Sis Helen yang ada di sini atau teman-teman yang lain yang mungkin nanti mau mencoba. Kalau dikatakan apa yang paling penting dalam satu keluarga?
kalau orang-orang zaman sekarang itu bilang, keluarga itu bukan hanya darah gitu ya. Kadang-kadang sahabat itu jauh lebih dekat daripada dari keluarga gitu. Tapi kok kita bertanya apa sih yang paling penting dalam satu keluarga? Karena Sis Helen sudah menikah, mungkin saya tanya Sis Helen aja ya. Sis Helen, menurut Sis Helen, apa yang paling penting dalam satu keluarga? Yang penting persatuan. Hmm. Betul, persatuan ya. Persatuan, betul. Benar, ada banyak keluarga yang tinggal bersama-sama atau mungkin suami istri yang tinggal bersama-sama itu nggak ada persatuan, bahkan mungkin mereka nggak ngomongan bertahun-tahun ya. Jadi persatuan ya, jadi hubungan yang paling penting, hubungan yang erat. Jadi memang keluarga itu digambarkan dengan hubungan yang dekat. Itu makanya di dalam Alkitab kita sering lihat dikatakan itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya dia itu eh, bukan Allah Bapa memperanakan Yesus, dan bukan gitu ya maksudnya, tapi itu menggambarkan hubungan dan itulah yang ingin dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus ketika dia membicarakan bagian terakhir dari buku Roma, ya. Nah, di dalam Ulangan 23 ayat 2 dikatakan seorang anak haram janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Wah, ini ngeri ya. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada anak haram. Kalau zaman kita sekarang, kalau anak haram ini berarti anak yang di luar nikah. Atau anak yang mungkin tidak diingini gitu ya. Atau anak yang memang benar-benar mungkin hasil hubungan yang tidak baik gitu ya. Tapi ketika kitab Ulangan menjelaskan bagian ini, siapa sih anak haram yang dimaksud di sini gitu ya. Nah, kalau kita lanjutin di Ulangan 23 ayat 2, dikatakan di sini yaitu seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Teman-teman ngeri ya. Maksudnya Tuhan itu atau sorry di dalam tulisan Alkitab ini kok kita perhatikan ini wow keras banget gitu ya. Bahkan sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Berarti sepertinya tidak ada keselamatan untuk mereka gitu ya. Dan mereka itu dianggap adalah orang-orang eh, yang tidak akan mendapatkan keselamatan gitu ya. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Lama seolah-olah rencana Tuhan itu rencana keselamatan itu tidak diberikan untuk kepada semua orang. Jadi hanya orang spesifik tertentu saja gitu ya. Bahkan ini Amon atau seorang Moab ini tidak boleh gitu ya. Teman-teman pasti kalau belajar lagi tentu akan tahu siapa itu Amon dan Moab ya. Tapi mungkin kita tidak akan panjang ke sana. Tapi intinya di dalam kitab Ulangan kita mengerti bahwa ada orang-orang yang tidak dilayakkan kepada masuk kepada jemaat Tuhan. Intinya mereka tidak mendapatkan keselamatan begitu. Nah, kalau misalkan kalau Allah merencanakan keselamatan kepada semua orang, kalau kita baca Perjanjian Baru, Allah bilang bahwa keselamatan itu untuk semua orang ya. Saya datang itu makanya kalau kita perhatikan di Amanat Agung, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau memang Tuhan itu hanya mau selamatkan spesifik orang tertentu saja, berarti ngapain dia mengatakan kepada kita untuk menjadikan semua orang jadi muridnya ya? Ya udah sih ini aja. Misalkan nih kalau Tuhan datang dibilang, Dita aja nih yang bisa masuk surga gitu atau yang diselamatkan. Terus kita yang lain jadi apa gitu ya? Mungkin kita ya udah nggak usah mungkin gitu gitu kita langsung kayak mundur gitu ya. Jadi itu tidak adil gitu ya. Dan kita tahu ketidakadilan itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu adil ya bagi semua manusia ciptaannya. Nah, mengapa pada perjanjian lama seolah-olah keselamatan itu hanya kepada orang Israel? Apakah benar demikian? Atau sebenarnya itu bukan benar seperti itu gitu ya?
Nah, kebayang ya teman-teman tadi ketika kita baca di dalam Ulangan 23 ayat 2 dikatakan bahwa mereka keturunan daripada orang Amon dan orang Moab itu tidak boleh bahkan sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh. Berarti artinya setelah itu boleh gitu ya. Tapi intinya itu sangat sulit ya, kelihatannya sangat banyak persyaratannya gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman, kalau pada saat itu hidup di zaman itu ya, zamannya Ulangan itu, terus teman-teman papanya itu adalah seorang Israel, terus ibunya itu mungkin adalah seorang apa ya, bangsa Moab gitu ya. Ada sebenarnya kejadian itu ada ya di Alkitab, ada kita baca Naomi ya, Naomi dan siapa menantunya? Lupa saya. Ruth. Iya, Ruth ya. Jadi itu bangsa itu juga gitu, tetapi boleh menikah gitu ya. Dan bahkan mereka ada juga menjadi orang-orang yang kalau kita belajar lagi sebenarnya dari keturunan Ruth lah sebenarnya Yesus Kristus lahir. Tapi kita tidak ke sana. Kebayang ya pada waktu itu kalau teman-teman lahir pada zaman itu, berarti teman-teman tidak boleh gitu ya mendapatkan keselamatan gitu ya, tidak boleh dianggap sebagai bangsanya Tuhan dan teman-teman tidak mengerti firman Tuhan dan sebagainya, seakan-akan kita tidak diikutkan, di-excluded gitu ya, jadi kita tuh nggak termasuk ya, kita tuh tidak termasuk, jadi kasihan ya, dan itulah sebenarnya yang eh, banyak dirasakan oleh orang-orang yang ada pada saat itu ketika kejadian ini ada di Roma ya, jemaat Roma. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, nah ini saya berikan satu gambar. Ini adalah gambar pecinta gunung. Jadi kalau teman-teman senang naik gunung, ini pasti tahu. Salah satu kalau teman-teman sudah jadi seorang pecinta gunung dan misalkan jadi apa ya, tergabung dalam satu maba atau satu satu apa ya, satu anggota pecinta alam, biasanya kita punya eh, satu tugas, yaitu buat trekking baru, trail baru gitu ya, trail baru. Dah di ketika kita buat trekking baru itu, biasanya kita nggak boleh mengikutkan orang-orang yang belum pernah mengalami pengalaman untuk naik gunung. Karena biasanya kita tidak bawa makan, dan biasanya medannya itu medan yang belum pernah dilewatin orang. Jadi kemungkinan binatang buas ada, ular, dan sebagainya. Jadi biasanya itu kita berenam atau berlapan, biasanya genap gitu ya. Kita biasanya naik gunung dan kita bikin trekking gitu ya. Selama kita bikin trekking itu, biasanya kita eksklusif itu untuk orang-orang tertentu supaya kita bisa bikin mapnya, mapping untuk kita bisa masuk dan sampai misalkan di ketinggian berapa, di summit berapa, oh ini perhentian satu, ini perhentian dua, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi sebenarnya di sini biasanya kita membuat satu petunjuk gitu ya. Apakah semua orang kita ikutkan? Tidak. Hanya orang-orang tertentu. Tapi setelah kita buat tracking itu, kita kasih tahu sama orang. Oh, di sini kalau mau berhenti di sini, di sini, di sini, di sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, orang nantinya pada akhirnya akan mengikuti trackingnya kita untuk lewat dari situ gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan, jawaban dari pertanyaan sebelumnya, apakah keselamatan itu hanya diberikan eksklusif kepada orang Israel atau kepada orang tertentu? Tidak, ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, rencana keselamatan itu hanya diberikan artinya kita tahu ya, rencana keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, ya. Dan dia itu sudah dinubuatkan atau dijelaskan oleh Alkitab bahwa dia akan lahir di satu tempat. Jadi juru selamat hanya satu, dia dilahirkan di satu tempat, di satu keluarga, dan di satu waktu tertentu yang Tuhan sudah uh, apa namanya, yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Tetapi bukan berarti
itu menjadi eksklusif hanya untuk orang-orang Israel. Orang Israel diharapkan oleh Tuhan menjadi eh, messenger, ya, mereka menjadi juru kabar Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Seperti tadi ya teman-teman, supaya lebih gampang dimengerti, seperti tadi, seperti pecinta gunung itu. Bukan berarti ketika dibikin trekking itu hanya untuk mereka. Mereka hanya merintis saja supaya orang lain bisa mengikuti dan mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Sama. Jadi sebenarnya ketika kita belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan berarti di perjanjian lama keselamatan itu betul-betul hanya eksklusif untuk orang Israel, tetapi Tuhan merencanakan sedemikian rupa sehingga dari keturunannya Abraham dan seterusnya kalau kita baca di Matius ya, itu dijelaskan silsilah Tuhan Yesus. Dari situlah kita mengerti bahwa rencana keselamatan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tetapi apakah eksklusif hanya untuk orang Israel? No. Jadi dia merencanakan keselamatan itu untuk semua orang ya. Jadi Yesus Kristus mati dalam hanya sekali aja tapi untuk semua orang. Jadi kita mengerti di dalam konsep ini Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa antara orang-orang yang tidak bersunat dan bersunat itu sama di hadapan Yesus Kristus ketika mereka sudah menjadi atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena di jemaat Roma itu dibeda-bedakan gitu ya. Kamu nggak bersunat, kamu begini. Jadi kayak ada kastanya ya. Kalau di Bali itu ada kastanya gitu. Kamu kurang kudus, kamu setengah kudus, kayak seperti itu. Jadi mereka akhirnya terjadi persungut-sungutan dan perpecahan. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma ya. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17, ini adalah daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ini panjang banget dari si A, si B, si C, silakan teman-teman baca. Tapi intinya Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah mappingnya, kayak GPS-nya ya. Jelasin Tuhan itu bahwa inilah silsilah Tuhan Yesus. Jadi ini planningnya Tuhan supaya orang lain mengerti bahwa rencana keselamatan itu sudah dibuat dari awal gitu ya. Supaya kita selamat. Dan itu tidak eksklusif untuk orang Israel. Tapi ya, Allah bekerja melalui orang Israel, tetapi kita tahu ya di dalam perkembangannya mereka juga gagal gitu ya, mereka gagal memahami apa sebenarnya yang Yesus harus jelas bawakan ya, artinya ketika dia datang ke dunia ini orang-orang Israel banyak yang gagal memahami misi Tuhan Yesus ya, makanya akhirnya kita lihat ketika Yesus Kristus ada di dunia ini, dia banyak melayani orang-orang yang non-Israel ya, bahkan orang-orang Samaria, orang-orang pemungut cukai dan sebagainya. Itulah salah satu bukti yang Yesus berikan bahwa keselamatan itu tidak eksklusif kepada orang Israel ya. Itu yang mau dijelaskan di bagian ini. Baik teman-teman. Jadi sebenarnya rencana Tuhan akan keselamatan itu memang dengan Yesus lahir ya, atau garis keturunannya adalah dari keturunan Israel. Kita lihat dari Abraham, karena dia tahu ya bahwa ketika dia membuat Yesus lahir di dalam keturunannya Abraham, maka orang akan melihat. Jadi teman-teman mengerti ya, karena saya orang Batak. Biasanya kalau orang Batak itu ketemu itu ditanya, kamu marga apa, nomor berapa, siapa opungmu, dan sebagainya. Kenapa? Dulu saya pikir ini orang rese banget sih, ngapain sih nanya-nanya kayak gitu ya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa silsilah itu penting. Kenapa penting? Bukan berarti mau kepo gitu ya, tapi mengerti bahwa kita ini sebenarnya datang dari satu akar yang sama dan kita ini saudara. Jadi mau menggambarkan itu sebenarnya. Jadi eh, kelihatan ya, ada mapnya, ada
roadmap-nya gitu. Kalau kita pecinta gunung atau kita sering naik gunung, kita tahu ya, kalau kita nggak pegang roadmap-nya itu atau kita nggak punya mappingnya, kita takut untuk naik gunung ya, karena kita tidak tahu apa yang akan kita jalani. Nah, kalau kita lihat ini biasanya kita sudah bisa, oh ini planningnya ke sini, kita akan sampai di sini. Sama itu dengan yang Allah sedang kerjakan ya, melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi kita mengerti dengan konsep yang begitu panjang yang saya jelaskan, bahwa keselamatan itu untuk semua orang, tidak eksklusif untuk Israel. Dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, baik teman-teman. Oke. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih teliti lagi di dalam buku Yesaya ya 11 ayat 10, di sini sebenarnya dijelasin banyak juga di Perjanjian Lama bahwa sebenarnya Allah pun dari mulai Perjanjian Lama dia sudah uh, planningkan bahwa keselamatan itu untuk semua orang, tetapi melalui ya, jadi ada jalurnya, tidak jalurnya itu melenceng. Jadi saya senang ngambil yang versi bahasa Inggrisnya teman-teman karena lebih jelas. Kalau di Yesaya 11 ayat 10 saya ambil New Translation, dikatakan in the day there the heir to David's throne will be banner of salvation to all the world. The nation will rally to him, and the land where he lives will be glorious place. Jadi saya ada kasih merah di sini, salvation to all the world. Jadi kita mengerti bahwa sebenarnya Allah pun merencanakan keselamatan itu untuk semua orang yang ada di dunia ini. Jadi tidak spesifik, tetapi Dia ingin. Ya, ini ada utusan yang mengerjakan gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengerjakan rencananya itu. Karena tidak gampang untuk dikerjakan oleh banyak orang. Walaupun nanti pada akhirnya kita tahu ya bahwa di kisah para rasul, murid-murid Yesus itu pergi ke seluruh dunia dan itu juga yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam kitab Roma 15 dan 16, Paulus itu menjelaskan kembali kepada kita apa sih inti dia menuliskan panjang lebar suratnya kepada jemaat Roma. Teman-teman, dari semua tulisan Rasul Paulus, kitab Roma lah yang paling panjang suratnya. Kenapa? Karena paling banyak masalah di jemaat ini ya. Dan sebenarnya jemaat eh, apa masalah yang terjadi di jemaat Roma itu juga terjadi kepada kita orang-orang Kristen pada saat ini yang mengatakan kita adalah orang Kristen. Karena kita sering membeda-bedakan orang yang ada di gereja. Kita sering menilai orang berdasarkan penilaian kita. Kita juga sering membuat kelas-kelasnya orang tertentu. Oh, si ini rohani, si ini nggak rohani, si ini lebih ini gitu ya. Karena kita membawa kemanusiaan kita, ya cara dunia kepada gereja. Nah ini yang ingin Rasul Paulus bilang nggak boleh gitu ya. Nah baik, jadi kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang penuh dengan misi ya, yang ya, dia sangat betul-betul menjalankan apa yang Tuhan sudah taruh di hatinya dia kerjakan. Dan dia itu tidak pernah berhenti mengabarkan pekabaran firman Tuhan ya, kabar baik ya, gospel. Dia pergi ke berbagai tempat ya pada zaman itu, ke berbagai negara, walaupun dengan berbagai banyak tantangan, bahkan dia sampai dipenjarakan gitu ya, bahkan ada banyak hal dia karena kesehatannya tidak baik ketika dia menuliskan kitab Roma ini, karena kesehatannya tidak baik dia minta tolong orang lain untuk menuliskan sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kita tahu bahwa dia bekerja keras untuk supaya pekabaran firman Tuhan itu disebarkan ke seluruh dunia ya pada saat itu. Di dalam Roma 1 ayat 5 kita mengerti bahwa Allah memanggil Rasul Paulus menjadi juru kabar bagi orang-orang yang tidak bersunat dan tidak mengenal Allah dan kabar baik. Jadi kalau di dalam terjemahan kitab bahasa Indonesia dibilang tidak bersunat, atau tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Gentiles ya. Jadi atau orang-orang yang biasa ya, atau orang-orang yang
ya orang-orang biasa. Tapi saya lebih senang terjemahan bahasa Indonesia tidak bersunat. Jadi ini adalah salah satu akar permasalahan di jemaat Roma ini ya. Jadi mereka membedakan, kamu tidak bersunat, keluargamu nggak ya, ini jadi akhirnya mereka memiliki ketidaksepahaman satu dengan yang lain. Nah, tugas Rasul Paulus sebagai juru kabar Tuhan itu dia benar-benar mengerjakan jauh lebih giat daripada siapapun ya yang pernah ada pada saat itu ya. Dia katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita perhatikan ya, Rasul Paulus ini pede banget gitu ya. Apa sih dia ngomong gitu, aku lebih kerja keras daripada siapapun. Kita tahu bahwa dia percaya ya, percaya di dalam imannya kepada Allah ya, karena dia tahu bahwa itu kasih karunia, karena itu kasih karunia, maka sepanjang apa ya, sepanjang akalnya, sepanjang kekuatannya, dengan berbagai kekurangan yang dia miliki, dia mengabarkan firman Tuhan gitu ya. Kalau ditanya kepada kita apa yang kita sudah lakukan ya, mungkin kita malas-malasan juga ya. Ini saya ngomong untuk saya sendiri ya teman-teman. Sebagai orang Kristen yang mungkin kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, apa yang kita lakukan untuk pekabaran firman Tuhan ya? Mungkin kita, aduh pekerjaanku jauh lebih penting atau hal lain gitu ya. Sedikit lagi teman-teman. Di Roma 15 ayat 15, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Yesus Kristus, Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi inilah sebenarnya misinya Rasul Paulus ya. Jadi dia ingin orang-orang yang bukan Yahudi itu memiliki pengenalan akan Kristus dan mereka diselamatkan. Nah, inilah yang ingin dia jelasin kembali kepada orang-orang Roma dan tentu kepada kita pada saat ini ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau di Roma 15 ayat 24, 25 dan 26 ini dijelaskan ya perjalanannya Rasul Paulus itu dari Spanyol, dia singgah juga di berbagai tempat, kemudian dia balik ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Karena orang-orang di Makedonia dan Akhaya ini mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi kita tahu ya, Rasul Paulus ini bukan hanya ngabarin firman Tuhan, tapi dia juga melakukan kebaikan ya. Jadi mungkin uangnya bukan dari dia, tapi dia menjadi juru kabar dan juru tolong juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kita mengerti ya bahwa Rasul Paulus ini menjadi contoh yang baik buat kita. Dan dia juga mengerjakan bagiannya sebagai juru kabar Tuhan. Ini di Roma 15, 24. Nah, teman-teman, kita belajar ini kesimpulan, kita sudah belajar kitab Roma dari kitab Roma 1 sampai 5, kitab Roma dari pasal 1 sampai ayat 16. Intinya sebenarnya di sana Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus itu mau mengenal Kristus. Nah, kita mungkin yang sudah belajar apa yang kita lakukan. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, teman-teman pasti ada yang sudah hafal ini. Nah, itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman kalau kita melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Jadi
Mungkin kalau kita ada tidak dilindungi oleh eh, tidak disertai itu karena mungkin kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan ya. Jadi teman-teman, ini adalah kesimpulan terakhir yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya di dalam Roma 15 dan 16. Jadi saya akan tinggalkan dengan satu pertanyaan. Apakah Anda Kristen? Kita pengikut Kristus? Kalau begitu, bagaimana amanat agung ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mengabarkan firman Tuhan atau kabar baik kepada orang-orang, atau mungkin kita malu nggak kalau kita jadi orang Kristen? Ada yang saya tahu, atau mungkin saya malu jadi orang Kristen karena mungkin saya tidak melakukan apa yang harusnya yang saya lakukan sebagai orang Kristen. Jadi pelajaran kita dalam kitab Roma ini adalah kesimpulan terakhir. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar dari kitab yang lain. Jadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita kitab Roma ayat 1 sampai 16. Semoga pelajaran malam hari ini boleh memberikan kepada kita satu penguatan dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan. Demikian teman-teman, saya bawakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.